Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita akan nikmat-nikmatnya, terutama sekali nikmat sihat wal afiyah dan juga nikmat taufik wal hidayah, sehingga kita pada pagi hari ini setelah selesai melakukan daripada sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan lagi kita mendengar mau'izatul hasanah, yang kesemuanya ini adalah untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini adalah hambanya yang pandai mensyukuri terhadap nikmat-nikmatnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, kita gunakan itu semua hanyalah untuk mencari daripada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang patut kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau kita hanya menggunakan nikmat tersebut ke dalam hal-hal yang tidak ada faedah, yang tidak ada manfaat, maka nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, tidak ingin jikalau di padang mahsyar nanti kalau Allah Subhanahu wa taala menanyakan perihal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak mampu menjawabnya. Inilah yang patut menjadi pelajaran kita masing-masing, yaitu sampai manakah kita sudah mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini adalah daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang digolongkan sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah selesai daripada kita mensyukuri nikmat Allah, maka sebagai hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita selalu daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna tatkala kita di padang mahsyar akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat tersebut kita akan mendapatkan daripada sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini adalah umat yang akan mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani hidup pasti adanya daripada sebuah kesulitan, pasti adanya sebuah cobaan, yang mana cobaan tersebut mau tidak mau pasti kita harus menjalaninya. Namun yang menjadi pelajaran adalah apakah kita bisa membedakan yang mana itu cobaan, yang mana itu azab. Ini yang bisa menjadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita menyalahkan atau tidak bisa membedakan daripada masalah itu cobaan atau itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan adalah untuk hamba-hamba Allah yang mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan azab adalah untuk hamba Allah yang mereka selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita ini baru kemarin mendapatkan kabar masalah naiknya bahan bakar minyak. Ini cobaan apa azab? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, gitu sudah pening-peningan naik bahan bakar minyak, sudah peningan gitu. Ya, baru masalah naik bahan bakar minyak sudah kepeningan galau. Nah, padahal kita ini adalah hamba Allah yang sudah meyakini bahwasanya apapun kejadian yang terjadi di dunia ini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hamba yang beriman pasti biasa-biasa baik. Ya, biasa baik yang namanya naik bahan bakar minyak. Sudah yakin bahwasanya rezeki itu Allah yang atur. Semakin bahan bakar minyak naik, insya Allah kalau kita yakin, percaya, rezeki itu pasti ada baik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah cobaan ini ataukah ini cobaan ataukah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita insya Allah ini cobaan. Ya, karena kehidupan kita gunakan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang selalu lalai kepada Allah, mungkin ini azab bagi mereka. Nah, ini masalahnya. Kalau sudah Allah turunkan azab, kita ini kena galo-galo. Kita ini kena galo-galo. Mereka yang berbuat maksiat, kita yang sudah taat sama Allah, kena juga. Ya, ini yang pasti jadi pelajaran untuk kita bahwasanya masalah yang ada di dunia ini kita yakini semakin Allah nganjuk insyaallah ini cobaan, kita yakin pasti rezekinya masih ada. Ya, pasti rezekinya Allah Subhanahu wa taala unjuk jalan keluar. Jangan dibuat masalah ini malah jadi pening kita dewek. Tidak katik manfaatnya. Biarlah jalan. Ya, bahan bakar minyak naik itu urusan Allah unjuk rezeki kita. Sudah selesai. Daripada kita sana sini ngoceh, naik bahan bakar minyak naik, palak pening, ujung-ujungnya sumpah, udah selesai. Ya, ini yang kita harus menjadi pelajaran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini Al-Fakir akan membacakan ayat dan hadis-hadis tentang masalah ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan pengertian yang sangat harus kita hati-hatikan di dalam diri kita, yaitu masalah jangan sampai ibadah yang kita lakukan kepada Allah adanya syirkun asghar. Apa syirkun asghar itu? Adanya sifat riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, amma syirkul asghar? Rasulullah, aku sangat takut terhadap kalian mempunyai syirik yang kecil. Sahabat tuh bingung, kalau syirik yang kecil itu apa? Kalau syirik yang besar kami tahu ya Rasulullah, dia ibadah sama patung, ibadah sama pohon, kami tahu ya Rasulullah, kata sahabat. Tapi syirik kecil ini apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu riya, sifat riya. Apa sifat riya ini? Yaqulu wa ta'ala lahum yamal jazil ibadi bi amalihim. Orang-orang yang riya di dalam ibadah kepada Allah, maka di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tatkala di dunia mereka ibadah bukan ikhlas, hanya ingin mengatakan bahwasanya mereka ini adalah orang yang soleh, bahwasanya mereka ini adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang dermawan. Namun perbuatan mereka ini tidak lillah ta'ala, Allah ancam di hari kiamat dengan ucapan, idhabu ilal ladina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Sekarang kalian, kata Allah Subhanahu wa taala,
pergi kepada orang-orang yang kalian waktu di dunia minta dimuliakan, minta dihormati, maka apakah kalian akan melihat daripada mereka adanya kebaikan? Ya. Ini Pak yang harus dihati-hatikan. Di dunia di depan mata wong bagus, ya. Di depan mata wong dinyingok, masya Allah, wong yang kaya dermawan. Di depan mata wong nyingoknya, masya Allah, wong yang selalu sholat 5 waktu, wong yang taat. Namun di belakangnya apa? Hanya pura-pura. Ini yang bisa ditakutkan. Ya. Dan sudah na'udzubillah, sudah memang ini akhir zaman, banyak orang-orang yang seperti ini, yang di depan wong masya Allah bagus nian, namun di belakangnya bahasa kasarnya tuh munafik. Bahasa kasarnya tuh mempunyai sifat munafik. Di depan wong bagus subhanallah, tidak menunjukkan keburukannya, namun di belakangnya na'udzubillah. Hati-hati. Orang-orang seperti inilah yang bakal diusir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diusir berarti kemana lagi? Tidak kata tempat lagi. Kalau sudah diusir tidak kata tempat lagi kecuali di neraka. Dan ini yang meruginya orang-orang yang mereka itu ketika di dunia tidak lillahi ta'ala untuk melakukan suatu amal, maka diibaratkan kata Rasulullah, riya itu adalah seperti kayu bakar yang memakan, seperti api yang memakan kayu bakar. Diibaratkan seperti itu kata Rasulullah. Kalau api sudah makan kayu, maka pasti habis menjadi abu. Nah, ini ibarat seperti amal kita kata Rasulullah. Kalau orang yang mereka itu tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas dalam beramal, maka amal tersebut akan habis, dan di padang mahsyar dia cuman bawa apa? Bawa cuman dosanya baik. Amalnya kemana? Hilang, tidak katik bekas. Maka menjadi suatu kebingungan di padang mahsyar nanti ketika orang-orang mendapatkan kitab yang di dalamnya berisi tulisan-tulisan amal jelek, amal bagus. Maka orang-orang yang riya ini ketika di padang mahsyar dia dapat kitab, dia ini dapat kitab, namun ketika dibuka amal baiknya tidak kati, cuma ada amal jahatnya baik. Makanya bingung, mengapa amal-amal aku ini tidak kati amal baiknya, cuma ada amal dosanya baik. Hingga akhirnya diketahui bahasanya apa, dia ini ketika beramal di dunia tidak lillahi ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan orang-orang seperti ini seperti orang-orang yang mereka itu mengolok-ngolok Allah. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khaiduhum kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya orang-orang yang munafik itu, mereka itu seperti mengolok-ngolok Allah, namun sebenarnya Allah yang sedang mengolok-ngolok mereka. Mengapa ibadah seperti ini dikeluarkan? Contoh, bahwasanya ketika kita melakukan suatu amal, pasti inginnya kita dalam hati kita pengennya balasan dari Allah, pengennya dapat pahala dari Allah. Itu orang-orang yang memang lillahi ta'ala ibadah sama Allah. Nah, orang-orang yang munafik, orang-orang yang mereka beramal tidak lillahi ta'ala, sama baik seperti mereka ibadah itu main-main. Sudah tahu ibadah itu hanya untuk Allah, namun ngapa dalam hatinya ada pengen dimuliakan wong, ada pengen dihormati wong, ada pengen dikata ke wong yang soleha, wong yang soleh. Untuk apa? Berarti seolah-olah mereka itu tidak butuh Allah. Padahal segala bentuk kita ini, bentuk ibadah kita pengennya adanya dari Allah, balasan dari Allah. Tidak dapat di dunia balasan dari Allah, pengennya balasan di akhirat.
Nah, ini kita orang-orang yang biasa yang memang ibadah kita lillahi ta'ala. Nah, dan inilah yang bisa menjadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai pelajaran kedua adalah jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang busuk. Apa hati yang busuk? Hati yang cumanya pengen dimuliakan sama wong, cumanya pengen dihormati sama wong. Tidak perlu ya. Kita ibadah tidak perlu wong nak hormat sama kita. Kita ibadah tidak perlu wong nak nyanjung kita, tidak perlu. Seorang ulama di zaman dulu, ketika mereka itu orangnya pintar, masya Allah, alim, orang yang besar ya, ketika mereka nak dipuji wong, mereka itu nyiapkan batu. Batu. Apa gunanya batu ini, Pak? Ketika ada orang yang pengen muji dia langsung lempar wong tadi. Bingung kalau kita kan dipuji wong mana, Pak? Oh, masya Allah kamu ini pinter nian. Oh, masya Allah kamu ini soleh nian. Senang dah hati kita, Pak. Gembira, senang. Namun ulama ini ngajarkan kita. Ada nak muji dia dilempar pakai batu. Belari kau. Jangan puji-puji. Jangan puji-puji aku. Karena apa? Pujian inilah yang bisa membuat wong itu lupa. Yang bisa membuat wong itu malah agak bukan jadi kebiasaan dia. Kebiasaan dia biasa-biasa be. Salat 5 waktu di masjid, ibadah baca Quran, zikir, salawat. Biasa-biasa be. Namun ketika dia dipuji, maka ini sudah bukan kebiasaan dia lagi. Ya, yang semula 5 waktu di masjid karena dia salat ni rajin 5 waktu di masjid, ada yang muji nambah lagi ya. Namun tambahan tadi tidak kata manfaat. Intinya ibadah, namun tambahan tadi tidak memberikan manfaat untuk dia, maka memberikan mudarat untuk dia. Ngapa? Karena pujian dia menambahkan amal dia. Kalau tidak dipuji, dia tidak bakal nambah amal dia. Untuk apa manfaatnya? Ya, bahkan bisa menghilangkan faedah yang salat 5 waktu tadi. Ya, 5 waktu tadi dia sudah biasa baik, tidak kata yang muji dia sudah biasa. Namun karena dipuji tadi, dia nambah amal, takutkan salat yang 5 waktu tadi bakalan hilang amalnya. Nauzubillah. Jadi kata fungsi kalau kita ibadah hanya pengen dipuji wong. Berusaha semaksimal mungkin kalau kita ibadah ni ibadah yang biasa-biasa ni, Pak, masih lebih manfaat daripada ibadah yang di dalamnya ditanami ada sifat riya. Kata manfaat. Jadilah salat 3 waktu, namun berjamaah timbul dalam hati kita 3 kali berjamaah. Misal tidak bisa 5 waktu berjamaah, 3 kali berjamaah. Tapi timbulnya tadi dalam hati kita, ini masih diterima daripada 5 waktu berjamaah. Namun adanya pengen pujian, kata manfaat. Hilang bae pahala. Tapi kan berjamaah, Ustaz. Tapi berjamaah memang berjamaah. Namun kalau adanya riya dalamnya, takut amal tadi hilang. Na'udzubillah. Masyiral hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa min faulaika kana sa'yuhum mashkura." Di dalam ayat ini dikatakan, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka Allah akan luaskan bagi dia. Maksudnya apa? Ibadah yang timbul karena hanya untuk urusan akhirat, maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar, dimudahkan urusan dia. Ya. Ibadah dia hanya ibadah inginkan masalah akhirat, maka Allah akan unjuk jalan untuk dia, mudahkan urusan dia untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti daripada pelajaran pada pagi hari ini adalah memberikan
pengancaman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini berusaha dalam hati kita jangan sampai adanya sifat riya. Sudah susah payah menumpuk amal-amal yang banyak, dari kita umur dari balik sampai tua macam ini, berarti sudah banyak nih amalan-amalan yang kita lakukan, namun amalan tadi dihapus sama Allah, walaupun berapa tahun tadi dihapus sama Allah karena adanya sifat riya. Na'udzubillah. Capek pak, sudah tua, sudah ibadah lagi agak susah-susah, namun adanya riya tadi menghapus segala amal kita. Na'udzubillah. Dan yang kedua, memberikan pengertian bahwasanya jikalau kita ibadah lillahi ta'ala ikhlas, maka ibadah kita akan lempeng, bahkan insyaallah ibadah tadi bakal nambah. Kenapa bakal nambah? Karena Allah Subhanahu wa taala buka jalan untuk dia menambah amal-amalan dia, diberikan semangat sama Allah Subhanahu wa taala untuk nambah pundi-pundi amal. Namun sudah bakal hilang jikalau ibadah tadi ditanami dengan sifat riya. Semangat ibadahnya nambah, dipuji wong, semangat ibadahnya nambah semangat. Masya Allah, kawan aku nih setiap hari datang ke musola, setiap hari datang ke masjid baca Quran, dipuji wong, semangat nambah. Namun semangatnya tadi tidak bakalan menambah pundi-pundi amal. Dia beramal nih, namun tidak lillah ta'ala, maka pundi-pundi amalnya tadi dihapus. Bahasa kasarnya, kau capek tidak katik yang menunjuk faedah untuk kau. Capeklah kau, namun kau tidak dapatkan apa-apa. Gak ada bu. Ibarat seperti ini bu, kita gawe sudah capek-capek, gawe dari pagi sampai malam tidak digaji. Gak ada bu. Ada yang galak macam itu, gawe dari pagi sampai malam, sudah capek, keluar keringat, ngabis waktu, namun tak digaji. Ada yang galak tak macam itu? Kalau ada yang galak hebat berarti. Ada yang galak hebat. Badannya lillahi ta'ala. Kita tidak galak. Kita orang yang punya akal pasti tidak galak. Ketika kita bergawe sama orang, pasti kita dapatkan imbalan. Nah, ini apa ngajar ke gawe ini Ustaz? Itulah ibaratnya seperti itu. Ada tak di dalam diri kita? Tanya dalam diri kita masing-masing. Ketika kita ibadah, ada tak harapan sama Allah? Ada tak Pak? Ketika kita ibadah, ya Allah, mungkin ibadah ini bisa melancarkan aku gawe, mungkin ibadah ini bisa nambahkan aku rezeki. Benar tak Pak? Kita ibadah seperti itu kan? Doanya seperti itu. Nah, namun ini manusiawi, kita hamba Allah yang pasti butuh hajat sama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi intinya adalah yang tidak boleh itu adalah ketika kita ibadah mintanya sama orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Baca tak? Contoh, ketika kita lagi susah, ada tak di antara kita ini ngadunya sama Allah dulu? Ada tak Pak? Baru ngadu sama manusia. Kebanyakan ketika kita lagi sulit, lagi susah, itu lari sama wong dulu, baru sama Allah. Benar tak? Tidak katik yang langsung lari sama Allah dulu, baru sama manusia. Kebanyakan tidak. Kebanyakan wong itu ketika lagi susah, lagi kepepet, itu berlarinya langsung sama wong. Padahal wong tadi belum tentu nunjuk apa yang dia butuhkan. Tapi ketika kita lagi susah, baliknya sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita nih, ibadah yang butuh hajat sama Allah, kayak salat duha. Ini kan intinya apa? Minta rezeki dari salat duha. Tapi tidak ikhlas ini Ustaz. Tidak, beda halnya. Kalau kita lagi butuh sama Allah, kita lakukan salat duha, ini dibarengi memang ingin dekat sama Allah, namun Allah menunjuk buka jalan dengan duha. Boleh tak seperti ini Ustaz? Boleh. Boleh.
Yang tidak boleh itu tadi ketika kita ketika kita ibadah sama Allah, namun hanya untuk bahasa kita biar orang tahu aku ni orang hebat. Nah, itu yang tidak boleh. Paham maksudnya di sini, Pak? Jadi ibadahnya bedakan. Ibadah ini mengharap sama Allah atau ibadah ini mengharap sama manusia. Ya. Ma'asyiral hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah ibadah yang kita lakukan selama ini, yang berpuluh-puluh tahun kita lakukan selama ini, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan daripada sifat riya, agar kelak ketika kita di padang mahsyar kita tidak menjadi wong yang bingung karena amal-amal kita masih ada di tulisan kitab kita. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ketika kita di padang mahsyar, ketika kita berharap banyak catatan amal-amal kita, namun amal-amal kita tadi tidak katik atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan waktu hadir di majelis subuh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ja'al hadza jam'atana jam'atan marhumat tafarruqan ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi khairin kama sa'alaka ibadaka wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyika salihan, wa asta'adzaka min syarrin kama sta'adzaka ibadaka wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa anta musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.